Shalom, salam sehat bagi kita semua. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan soal dari buku AKM Erlangga numerasi halaman 168 sampai dengan 170, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7. Menu sarapan. Ayah, ibu, dan Bagas akan sarapan pagi bersama di rumah. Ibu membuat menu sarapan favorit keluarga mereka, yaitu nasi goreng. Ibu juga menyiapkan telur dadar yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar dan sebuah mentimun yang diiris menjadi 15 bagian sama besar. Bagas membantu ibu saat menyiapkan sarapan tersebut. Bagas membantu menyiapkan 3 piring. Semua nasi goreng yang sudah matang kemudian ibu tuangkan ke dalam 3 piring sama banyak. Bagas lalu membantu ibu menaruh 2 potong telur dadar dan 4 iris mentimun pada setiap piring. Pertanyaan nomor 6. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang pertama, banyak nasi goreng di setiap piring adalah 1/3 bagian dari seluruh nasi goreng. Pembahasannya adalah semua nasi goreng dibagi dalam 3 piring sama banyak. Jadi, banyak nasi goreng di setiap piring dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Jadi pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, banyak mentimun di setiap piring adalah 4/15 bagian dari seluruh potongan. Pembahasannya adalah banyak mentimun di setiap piring adalah 4 iris yang tersedia dan dinyatakan dengan pecahan 4/15. Jadi pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga, jika awalnya memiliki 2 mentimun, mentimun yang tidak ditaruh di atas piring adalah 1/3/5. Pembahasannya adalah banyak irisan mentimun adalah 15 iris. Total mentimun untuk 3 piring sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 iris. Sisa mentimun yang tidak ditaruh di atas piring adalah 15 dikurang 12 sama dengan 3 iris. Atau dapat dinyatakan dengan pecahan 3/15. Jika ibu masih ada 1 mentimun, berarti 1 ditambah 3/15 sama dengan 1/3/15. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Selanjutnya pernyataan yang keempat, jumlah telur dadar yang ditaruh di atas ketiga piring adalah 3/4 bagian. Pembahasannya adalah jumlah telur dadar yang ada. Jadi jumlah telur dadar itu jumlah telur dadar sama dengan 8 potong. Kemudian setiap piring itu ada 2 potong. Untuk 3 piring, jadi untuk 3 piring telur dadarnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau dengan pecahan sama dengan 6/8 potong. Bisa disederhanakan menjadi 3/4. Jadi pernyataan yang keempat itu benar. Soal nomor 7 masih berdasarkan teks menu sarapan. Pernyataan yang pertama, nilai pecahan dari banyak bagian telur dadar di setiap piring lebih besar daripada nilai pecahan dari banyak bagian irisan mentimun di setiap piring. Nah, telur dadar itu di setiap piring adalah
2/8, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Sedangkan irisan mentimun itu pecahannya adalah 4/15. Kemudian kita bandingkan 1/4 dengan 4/15. Cara lebih mudahnya adalah kita bisa mengalihkan pembilang dari pecahan yang pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua, dan penyebut dari pecahan yang pertama kita kalikan dengan pembilang pecahan yang kedua. 1 dikali 15 itu 15, 4 dikali 4 itu adalah 16. Nah, penyebutnya itu adalah 4 dikali 15 sama dengan 60. Nah, kalau kita lihat perbandingannya itu bahwa ternyata telur dadar lebih kecil daripada mentimun. Jadi pernyataan yang pertama itu ternyata adalah salah ya, salah. Kemudian soal pernyataan yang kedua, nilai pecahan dari banyak bagian nasi goreng di setiap piring lebih besar daripada nilai pecahan dari banyak bagian telur dadar di setiap piring. Nah, kita lihat bahwa nasi goreng tadi itu bentuk pecahannya adalah setiap piring sama dengan 1/3. Sedangkan telur dadar itu 1/4. Kita bandingkan 1/3 dengan 1/4, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4, sedangkan 3 dikali 1 sama dengan 3. Pembilangnya 4 dan pecahan pertama pembilangnya 4, sedangkan pembilang pada pecahan yang kedua adalah 3, sedangkan penyebutnya adalah 3 kali 4, 12. Nah, kalau kita lihat ternyata lebih besar 4/12. Berarti nasi goreng lebih besar daripada telur dadar. Jadi pernyataan yang kedua benar. Kemudian kita ke pernyataan yang ketiga, nilai pecahan dari banyak bagian irisan mentimun di setiap piring lebih kecil daripada nilai pecahan dari banyak bagian nasi goreng di setiap piring. Kita lihat nomor 3. Irisan mentimun tadi adalah 4/15, sedangkan nasi goreng itu 1/3. Nah, kita langsung bandingkan. 4 dikali 3, 12, sedangkan 1 dikali 15 adalah 15. Penyebutnya ada 15 kali 3, 45. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata 12/45 lebih kecil daripada 15/45. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, nilai pecahan dari sisa bagian irisan mentimun lebih besar daripada nilai pecahan dari sisa bagian potongan telur dadar. Nah, kita lihat bahwa sisa irisan mentimun jumlah seluruh irisan mentimun ada 15, sedangkan yang ditaruh di atas piring adalah 12. Jadi 15 dikurang 12 sama dengan 3. Atau dengan pecahan, bentuk pecahannya adalah 3/15. 3 per seluruh total irisan mentimun. Kita sederhanakan menjadi 1/5. Kemudian sisa telur dadar, sisa potongan telur dadar itu adalah 8 dikurang 6 sama dengan 2. 8 total telur dadar, sedangkan yang ditaruh di atas piring itu adalah 6. 8 kurang 6 sama dengan 2, atau dalam bentuk pecahan 2/8. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Kemudian kita bandingkan 1/5 dengan 1/4. Sama seperti pernyataan 1, 2, 3. Kita kalikan saja. 1 dikali 4, 4. 1 dikali 5, 5.
sedangkan penyebutnya adalah 20. Ternyata 4/20 lebih kecil. Jadi irisan mentimun lebih kecil daripada sisa telur dadar. Jadi pernyataan yang keempat salah. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Berdasarkan teks pengoperasian kereta api jarak jauh pada masa new normal. Nah, silakan dibaca teks tersebut. Nah, kita langsung saja ke pernyataan yang pertama. Kapasitas penumpang yang diperbolehkan selama masa new normal adalah 7/10 bagian dari total kursi yang tersedia. Berdasarkan teks kita bisa ketahui bahwa banyak seluruh kursi sama dengan 80. Jadi banyak seluruh kursi pada satu gerbong kelas ekonomi itu adalah 80 kursi. Sedangkan banyak kursi yang ditempati, itu adalah, kita lihat pada teks, 20 kursi ditumpangi oleh penumpang laki-laki dewasa 20, sedangkan 16 kursi ditempati penumpang perempuan dewasa, ditambah 12 kursi ditempati penumpang anak perempuan, dan 8 kursi ditempati oleh penumpang anak laki-laki. Kalau kita jumlahkan adalah 5/56. Dalam pecahannya itu adalah 56, bentuk pecahannya ya, 56 per banyak seluruh kursi yaitu 80. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8. Sini adalah 7/10 bagian. Jadi pernyataan yang pertama itu adalah ya. Beri tanda centang pada kolom ya. Kemudian pernyataan yang kedua. Sebanyak 3/80 bagian kursi dikosongkan untuk menjaga jarak antar penumpang. Nah, kita lihat bahwa kursi yang ditumpangi adalah 80, jumlah seluruh kursi dikurang 56. Jadi 80 total kursi, sedangkan yang ditempati ada 56, berarti 80 dikurang 56, 24. Jadi pecahannya 24/80. Kita sama-sama dibagi 8. Jadi hasilnya adalah 3/10. Nah, jadi pernyataan yang kedua itu tidak. Kita beri tanda centang pada tidak. Jadi tidak. Kemudian yang ketiga, jika ada 2 gerbong kelas ekonomi di mana satu gerbong kosong dan gerbong lainnya terisi 48 kursi, banyak kursi kosong di kedua gerbang ekonomi tersebut sama dengan 1/2/5 bagian dari seluruh kursi. Nah, kita lihat bahwa banyak kursi. Tadi banyak kursi, satu gerbong itu 80. Kalau 2 gerbong berarti 2 gerbong sama dengan 2 dikali 80 sama dengan 160 kursi. Sedangkan banyak kursi yang terisi sama dengan 48. Nah, berarti kursi yang kosong berapa? Kursi yang kosong kita kurangkan. 160 dikurang 48 sama dengan 112 kursi. 112
112 kursi. Nah, kita jadikan pecahan 112 per 160 sama-sama dibagi 16 sama dengan 7 per 10 bagian. Berarti pernyataan yang ketiga tidak. Berarti kita beri tanda centang pada pernyataan ketiga, yaitu tidak. Pernyataan yang keempat. Jika ada 150 calon penumpang yang melakukan rapid test dan 18 orang diantaranya reaktif, tidak diizinkan berangkat, banyak penumpang yang dapat melanjutkan perjalanan adalah 22 per 25 bagian dari seluruh calon penumpang. Nah, pernyataan keempat ini ada 150 calon penumpang. Kemudian yang melakukan rapid test diketahui bahwa 18 orang ternyata reaktif, berarti tidak boleh diizinkan berangkat, dikurang ya, 132 orang. Nah, kalau dalam bentuk pecahannya adalah 132 per 150, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, yaitu 22 per 25. Jadi pernyataan yang keempat itu adalah ya. Kita beri tanda centang pada kolom ya. Selanjutnya soal nomor 9 masih berdasarkan teks pengoperasian kereta api jarak jauh pada masa new normal. Kita perhatikan di dalam teks tersebut diketahui bahwa penumpang laki-laki dewasa itu adalah, kalau kita singkat L, 20 orang, berarti 20 per 80. 20 per 80 sama-sama dibagi 4 sama dengan 5 per 20. Sedangkan penumpang perempuan kita singkat P, yaitu jumlahnya adalah 16, berarti 16 per 80 sama-sama dibagi 4, aslinya adalah 4 per 20. Sedangkan penumpang anak perempuan itu jumlahnya 12, kita singkat AP, 12 per 80 sama-sama dibagi 4 sama dengan 3 per 20. Sedangkan penumpang anak laki-laki atau kita singkat AL itu ada 8 per 80, maaf ya, 8 per 80 sama-sama dibagi 4 sama dengan 2 per 20. Sedangkan kursi yang kosong itu tadi ada 24 per 80 sama-sama kita bagi 4 sama dengan 6 per 20. Nah, itu diketahui ya kalau kita dalam bentuk pecahan. Kalau kita buat dalam bentuk garis bilangan, di sini adalah 0, sedangkan di sini 1 per 20, di sini adalah 2 per 20. 2 per 20 itu ditempati oleh anak laki-laki. Kemudian di sini 3 per 20. 3 per 20 ditempati oleh anak perempuan. Kemudian di sini 4 per 20. 4 per 20 ditempati oleh perempuan dewasa. Dan 5 per 20 ditempati oleh laki-laki dewasa. Dan 6 per 20 ditempati oleh kursi yang kosong. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama.
Posisi bilangan pecahan untuk penumpang laki-laki dewasa berada di sebelah kiri bilangan pecahan untuk penumpang perempuan dewasa. Katanya penumpang laki-laki dewasa, ini laki-laki dewasa, berada di sebelah kiri penumpang perempuan dewasa. Ini perempuan dewasa, berarti pernyataan yang pertama itu salah. Tidak perlu kita beri tanda centang ya. Karena apa? Karena penumpang laki-laki dewasa itu berada di sebelah kanan penumpang perempuan dewasa. Kemudian pernyataan yang kedua. Berarti pernyataan yang pertama tadi salah ya. Sekarang yang kedua, posisi bilangan pecahan untuk penumpang anak perempuan berada di sebelah kanan bilangan pecahan untuk penumpang anak laki-laki. Penumpang anak perempuan ini berada di sebelah kanan penumpang anak laki-laki. Berarti benar ya? Kita beri tanda centang. Kemudian pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, posisi bilangan pecahan untuk kursi yang kosong berada paling kanan dibandingkan posisi bilangan pecahan lainnya. Nah, ternyata paling kanan. Berarti benar. Kemudian yang keempat, posisi bilangan pecahan untuk penumpang perempuan dewasa ini berada di antara, ini dewasa ya, perempuan dewasa berada di antara bilangan pecahan untuk penumpang laki-lakinya benar, dan penumpang anak laki-laki. Ternyata salah. Perempuan dewasa itu berada di antara penumpang laki-laki dewasa dengan anak perempuan. Berarti pernyataan yang keempat salah. Selanjutnya kita ke soal nomor 10, masih berdasarkan teks pengoperasian kereta api jarak jauh pada masa new normal. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jawaban lebih dari satu. Pernyataan yang pertama, pecahan yang menyatakan banyak bagian dari penumpang laki-laki dewasa lebih besar dari pecahan yang menyatakan banyak bagian dari penumpang anak laki-laki. Nah, kita lihat bahwa ternyata penumpang laki-laki dewasa itu adalah 5/20. Sedangkan anak laki-laki, penumpang anak laki-laki adalah 2/20. Jadi kalau kita bandingkan ternyata lebih besar penumpang laki-laki dewasa. Jadi pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, pecahan yang menyatakan banyak bagian kursi kosong memiliki nilai terbesar 6/20. 6/20 kursi kosong. Berarti jawabannya adalah benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, pecahan yang menyatakan banyak bagian penumpang anak perempuan memiliki nilai terkecil. Anak perempuan itu 3/20, anak perempuan itu adalah 3/20. Nah, ternyata pernyataannya salah ya, karena yang paling terkecil adalah anak laki-laki. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Kemudian pernyataan yang keempat, pecahan yang menyatakan banyak bagian jumlah penumpang anak-anak lebih besar dari pecahan yang menyatakan banyak bagian jumlah penumpang dewasa. Nah, kita lihat bahwa yang keempat ini, kalau penumpang dewasa itu 5/20 ditambah 4/20 sama dengan 9/20. 9/20. Sedangkan anak-anak 3/20 ditambah 2/20 sama dengan 5/20. Nah, kalau kita lihat di situ ternyata lebih besar dewasa daripada anak-anak. Berarti pernyataan yang keempat salah. Nah, demikianlah pembahasan soal numerasi kita pada hari ini. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.
Salam.